Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Feranti dari kelas 12 MIPA 3 ingin menjelaskan tentang sifat gelombang elektromagnetik. Sebelum ke sifat, mari kita mengetahui tentang sejarah elektromagnetik. Biosavard menyatakan bahwa muatan listrik yang bergerak akan menimbulkan medan magnet. Muatan-muatan listrik mengalami isolasi sehingga laju perubahan medan listrik tidak tetap. Perubahan ini menimbulkan perubahan medan magnet yang tidak tetap juga. Peristiwa timbulnya medan listrik dan medan magnet secara berkala dan menjalar ke segala arah disebut dengan gelombang elektromagnetik. Pada tahun 1864, James Clerk Maxwell mengemukakan bahwa muatan listrik yang dipercepat akan menimbulkan medan listrik dan medan magnet yang menjalar secara bersamaan dan mampu merambat melalui ruang hampa. Maxwell menyebut sesuatu yang merambat itu sebagai gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, pada tahun 1888, Hendrik Hertz membuktikan hipotesis awal Maxwell mengenai keberadaan gelombang elektromagnetik tersebut. Gelombang elektromagnetik atau biasa disebut radiasi atau pancaran dari percepatan muatan listrik dalam medan listrik dan medan magnet. Salah satu alat yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik adalah antena. Sebagai contoh, gelombang radio dapat dihasilkan menggunakan antena yang tersusun dari dua konduktor lurus seperti yang dihubungkan dengan sumber tegangan seperti pada gambar berikut. Antena seperti gambar berikut dinamakan dengan antena isolasi dipolistrik. Antena ini menghasilkan muatan yang berubah-ubah dengan frekuensi tertentu sehingga muatan pada ujung akan menghasilkan medan listrik X yang berubah-ubah. Menurut Maxwell, medan listrik yang berubah-ubah akan menimbulkan medan magnetik Y terhadap waktu sinusoidal. Perambatan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berikut adalah sifat-sifat gelombang elektromagnetik, yaitu perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Kuat medan listrik dan medan magnet besarnya berbanding lurus satu dengan yang lain. Arah perambatan gelombang elektromagnetik selalu tegak lurus ke arah medan listrik dan medan magnet. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Gelombang elektromagnetik merambat dengan laju yang hanya bergantung pada sifat-sifat listrik dan magnet medium. Laju rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan tetapan umum dan nilainya 3 kali 108 meter per sekon. Gelombang elektromagnetik adalah berupa gelombang transversal. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami proses pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan difraksi benturan. Gelombang elektromagnetik sumbernya dari isolasi listrik, sinar matahari yang menghasilkan sinar inframerah, lampu merkuri menghasilkan ultraviolet, dan penembakan elektron dalam tabung hampa pada kepingan logam menghasilkan sinar X yang digunakan untuk Röntgen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasaril Karenza dari kelas 12 MIPA 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rumus gelombang elektromagnetik. Rumus gelombang elektromagnetik ini saling berhubungan antara medan listrik dan medan magnet. Seperti yang dikemukakan oleh hipotesis Maxwell bahwa apabila perubahan medan magnetik dapat menimbulkan perubahan listrik, maka perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Ya, kedua unsur ini saling berhubungan. Cepat rambatnya diturunkan dari persamaan gelombang Maxwell dan didapatkan rumus bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik yaitu C. Kecepatan perambatan gelombang sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Dari persamaan gelombang Maxwell tersebut didapat bahwa C yaitu laju perambatan gelombang elektromagnetik di ruang hampa sama dengan 1 per akar epsilon 0 dikali mu 0. Dengan nilai setelah saya memahami dari sumber-sumber pada umumnya yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Untuk lebih jelasnya,
Di atas terdapat gambar bahwa C yaitu laju perambatan dalam medium atau di ruang hampa, dan Fc yaitu permitivitas vakum dengan nilai 8,85 dikali 10⁻⁻12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat, dan mu atau mu0 sama dengan permeabilitas vakum dengan nilai 4V dikali 10⁻⁷ Tesla per meter ampere. Ya, untuk lebih jelasnya saya sudah mempersiapkan beberapa soal dari kedua rumus tersebut. Oke, mari kita lanjut selanjutnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Diketahui suatu gelombang dengan panjang gelombang yaitu 0,75 meter merambat dengan kecepatan 150 meter per second, dan yang ditanyakan yaitu berapakah frekuensinya. Mari kita masukkan angka yang sudah kita ketahui. Panjang gelombang yaitu 0,75 meter, V atau kecepatan yaitu 150 meter per second, dan yang ditanyakan yaitu frekuensi. Mari kita jawab. Pada umumnya rumusnya yaitu C sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Sedangkan yang kali ini yang ditanyakan yaitu F atau frekuensi. Maka rumusnya yaitu F sama dengan kecepatan per panjang gelombang. Mari kita masukkan semua angka-angkanya. Kecepatan yaitu 150 per panjang gelombangnya yaitu 0,75. Mari kita jumlahkan dan dihasilkan 200 Hz. Mudah kan? Mari kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Gelombang elektromagnetik dalam suatu medium memiliki kelajuan 2,8 dikali 10⁻⁸ meter per second. Jika permitivitas medium 12,76 dikali 10⁻⁷ Weber per ampere meter, lalu tentukan permeabilitas medium tersebut. Oke, kita masukkan semua angka yang sudah kita ketahui. Yang pertama yaitu C atau laju sama dengan 2,8 dikali 10⁻⁸ meter per second. Fc atau permitivitas medium yaitu 12,76 dikali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Kita jawab. Pada umumnya rumusnya yaitu C sama dengan 1 per akar mu0 dikali Fc0 atau Fc0 dikali mu0. Karena kali ini yang ditanyakannya yaitu permeabilitas medium atau mu, maka didapatkan rumus mu sama dengan 1 per C kuadrat atau laju dikali Fc. Oke, kita mari masukkan angka-angkanya. 1 per 2,8 dikali 10⁻⁸ kuadrat dikali 12,76 dikali 10⁻⁷. Mari kita jumlahkan dan dihasilkan 2,7 kali 10⁻�3 Weber per ampere meter. Oke, itu mungkin sekilas saya tentang menjelaskan rumus gelombang elektromagnetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia, saya dari kelas 12 MIPA 3. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang pengertian spektrum gelombang elektromagnetik, saya akan mengulang kembali apa arti dari gelombang elektromagnetik sendiri. Elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Kita dapat menemukan banyak pengguna gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti teknologi ronsen, microwave, dan sinyal yang diterima oleh smartphone kita. Dan
Berdasarkan panjang frekuensinya, gelombang elektromagnetik dapat diklarifikasikan menjadi spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang waktunya saya menjelaskan tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah spektrum kontinu di mana masing-masing jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda didefinisikan dalam rentang panjang gelombang tertentu. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tanpa, sinar X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet. Berbagai gelombang elektromagnetik hanya berbeda dalam panjang gelombang dan frekuensinya. Mengenai jenis-jenis spektrum gelombang elektromagnetik yang biasanya berhubungan dengan berbagai interval frekuensi dan panjang gelombang. Interval ini sering tidak terdefinisikan secara benar dan kadang-kadang tumpang tindih. Saya akan membahas tentang gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensinya. Gelombang ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Elektron tersebut nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio dipancarkan melalui pemancar atau antena pemancar dan diterima oleh penerima, yaitu antena penerima. Panjang gelombang radio berkisar antara 0,3 hingga 600 meter. Dengan rentang frekuensi sekitar 5 kali 105 Hz sampai 109 Hz. Gelombang ini diradiasikan oleh muatan yang bergerak dipercepat dan oleh osilasi muatan dalam rangkaian listrik atau seperti rangkaian LC. Berdasarkan frekuensinya, gelombang radio terbagi menjadi beberapa pita. Pita gelombang pendek berada dalam frekuensi 500 kHz hingga 54 MHz. Di dalamnya terdapat pita radio AM yaitu di frekuensi 530 kHz hingga 1710 kHz. Selain itu, ada pula gelombang TV yang berada pada rentang 54 MHz hingga 1000 MHz. Di dalamnya terdapat gelombang radio FM yaitu di frekuensi 88 MHz hingga 108 MHz. Spektrum gelombang radio dimanfaatkan manusia untuk teknologi radio, televisi, dan telepon. Selain itu, gelombang radio dipakai oleh radar untuk memberitahu posisi benda-benda di atas permukaan bumi. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang teknologi radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara. Radio merupakan teknologi yang memanfaatkan gelombang radio untuk menyampaikan informasi baik itu berupa suara atau audio maupun gambar atau visual. Tekniknya adalah dengan memodulasi gelombang energi elektromagnetik secara sistematis yang kemudian disebarkan melalui angkasa. Modulasi gelombang ini dapat melalui frekuensi FM maupun amplitudo AM. Yang kedua yaitu telepon genggam. Telepon genggam atau telepon seluler atau handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel, jadi komunikasi nirkabel. Badan yang mengatur telekomunikasi seluler Indonesia adalah Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia atau disingkat dengan ATSI. Telepon genggam memancarkan frekuensi dari 824,0 MHz sampai dengan 848,97 MHz. Sinyal yang diterima telepon genggam dari 869,0,4 MHz sampai dengan 893,0,7 MHz. Sinyal telepon genggam memanfaatkan gelombang radio pada frekuensi ultra tinggi atau pada gelombang ultra pendek (VC).
Pesawat radio kontrol atau model sering disebut pesawat terbang RC atau pesawat RC adalah pesawat terbang kecil yang dikendalikan dari jarak jauh oleh operator di tanah dengan menggunakan pemancar radio genggam. Pemancar berkomunikasi dengan penerima dengan mengirimkan sinyal ke servos yang memindahkan kontrol permukaan berdasarkan posisi joystick pada pemancar. Kontrol permukaan pada gilirannya mempengaruhi orientasi pesawat. Pesawat televisi. Kata televisi berasal dari dua kata, yaitu tele yang artinya jauh dan vision yang artinya pandangan. Menurut KBBI, istilah televisi berarti proses penyiaran gambar diam atau bergerak dan suara melalui gelombang frekuensi radio dan menerimanya pada pesawat penerima yang memunculkan gambar tersebut pada sebidang layar. Menurut istilah, teknik televisi merupakan alat untuk mengolah sinyal gambar dan suara hingga didapat suatu gambar dan suara yang sesuai dengan yang dipancarkan oleh pemancar televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disa Fatina Fadila dari 12 akan menjelaskan tentang gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang berfungsi dengan frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Gelombang mikro memiliki frekuensi sekitar 10⁹ hingga 10⁻10 Hz. Jika gelombang mikro diserap oleh suatu benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Hal ini dimanfaatkan dalam oven microwave. Makanan menyerap radiasi gelombang mikro. Makanan menjadi panas dan masak dalam waktu singkat. Oven microwave memanfaatkan radiasinya tanpa menggunakan api untuk memanaskan makanan tersebut. Selanjutnya adalah radar atau radio transmission and training menggunakan prinsip pemantulan gelombang mikro. Antena pada pesawat radar berfungsi sebagai pemancar dan penerima gelombang mikro yang dipancarkan. Radar berfungsi untuk menentukan posisi suatu objek. Radar juga digunakan dalam dunia penerbangan dan pemandu kapal. Adapun cara untuk menentukan radar yaitu S jarak emitif gelombang itu sama dengan keterambat dengan ketentuan 3 kali 10⁸ meter per second dikali delta T. Delta T itu adalah selang waktu antar pemancar dan penerima dibagi 2. Saya ada contoh soalnya. Saya mengambil contoh soal dari LKS, yaitu gelombang 1. Gelombang radar mendekati suatu benda. Jika sinyal dipancarkan dan kembali lagi ditangkap oleh radar membutuhkan waktu 0,4 second. Jarak benda tersebut dengan radar adalah diketahui delta T-nya sama dengan 0,4 second yang saya ubah menjadi 4 kali 10⁻⁻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 ⁻
dikali 10 pangkat 8. Langsung dimasukkan saja. Z-nya itu 3 kali 10 pangkat 8 dikali 4 kali 10 pangkat 31. 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikali dengan 3 hasilnya 6. 10 pangkat 8 dikurangi 1 hasilnya negatif 7. Jadi F-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 7. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari 12 MIPA 3. Sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki jangkauan frekuensi 10 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz atau daerah panjang gelombang 10 pangkat min 6 meter sampai 10 pangkat min 3 meter. Sinar inframerah dapat dihasilkan oleh elektron dalam molekul yang bergetar karena dipanaskan dan sinar matahari. Selain itu, sumber inframerah yang lain yaitu ada api, tanur, dan lampu tabung kuarts. Contoh penerapan sinar inframerah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada remote control. Sinar inframerah terdapat pada remote control pada alat-alat elektronik seperti televisi, pendingin ruangan,
dan pemutar DVD. Yang kedua ada kesehatan. Sinar inframerah dalam dunia kesehatan dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit dalam tubuh dengan cara meradiasikan sinar inframerah ke dalam tubuh. Selanjutnya ada cahaya tampak. Sinar tampak atau cahaya memiliki frekuensi yang cukup sempit, yaitu 10⁻15 Hz. Urutan spektrum warna dari frekuensi terkecil atau panjang gelombang terbesar yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Selain itu, cahaya tampak dapat digunakan pada alat pengering surya, kompor surya, pendingin ruangan, pemanas ruangan, distilasi surya, baterai fotovoltaik, dan laser. Selanjutnya ada sinar ultraviolet atau UV. Sinar ultraviolet memiliki frekuensi 10⁻15 Hz sampai 10⁻16 Hz. Sinar ultraviolet yang sampai ke bumi hanyalah ultraviolet dekat. Karena sinar ultraviolet yang memiliki panjang gelombang di bawah 290 Nm habis diserap oleh ozon dalam atmosfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afdal Varianto dari kelas 12 IPA 3 akan menjelaskan tentang sinar X dan sinar gamma. Yang pertama itu adalah sinar X. Sinar X memiliki daerah frekuensi antara 10⁻16 Hz hingga 10⁻20 Hz. Sinar X dihasilkan dari partikel-partikel berenergi tinggi yang ditembakkan ke atom. Atom akan memancarkan sinar X jika atom ditembaki dengan elektron. Foton sinar X akan dipancarkan jika elektron datang menumbuk elektron dari orbital sebelah dalam hingga keluar dari atom. Elektron dari orbital luar akan jatuh ke kulit sebelah dalam untuk menggantikannya, sehingga elektron kehilangan energi dan memancarkan foton yang disebut dengan sinar X. Berikut itu adalah penjelasan singkat tentang sinar X. Kemudian ada beberapa manfaat bagi kehidupan dari sinar X ini. Yang pertama itu dalam bidang fisika material. Dalam bidang fisika material, sinar X digunakan untuk menyelidiki struktur kristal dan orientasi bidang. Alat yang digunakan bernama XRD atau X-ray diffraction, yaitu prinsip difraksi oleh kisi-kisi dalam kristal material. Kemudian yang kedua dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, sinar X bisa digunakan untuk melihat bagian organ dalam seperti kelainan tulang ataupun struktur tulang yang kurang benar, yang disebut dengan Röntgen atau biasa disebut dengan orang-orang Indonesia itu adalah ronsen. Berikut adalah contoh gambar X-ray atau ronsen. Ini adalah nampak tulang kering seorang. Dan yang kedua itu adalah sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi antara 10⁻20 Hz hingga 10⁻25 Hz. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki daya tembus sangat kuat hingga dapat menembus baja tipis. Sinar gamma yang dihasilkan dari inti-inti tidak stabil ini sering digunakan untuk membunuh sel-sel kanker dan sterilisasi alat-alat kedokteran. Dalam bidang pertanian, sinar gamma digunakan untuk rekayasa genetika, yaitu penyiraman pada bibit unggul. Radiasi sinar gamma dapat diketahui dengan detektor yang bernama Geiger-Müller. Kemudian ada beberapa dampak negatif dari gelombang elektromagnetik ataupun sinar gamma. Yang pertama yaitu radiasi sinar UV yang berlebihan. Itu akan dapat menyebabkan kanker kulit, gangguan penglihatan, dan mengganggu keseimbangan alam, seperti pengaruh buruk terhadap tanaman dan kehidupan bawah air, seperti plankton dan benih ikan dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah penggunaan sinar X yang melebihi batas normal dapat mengakibatkan pemusnahan sel-sel dalam tubuh, perubahan struktur genetik suatu sel, penyakit kanker, rambut rontok, serta kulit menjadi merah dan berbisul. Dan yang terakhir yaitu sinar gamma dari nuklir dapat menimbulkan jumlah kematian terbesar dalam menggunakan senjata nuklir di sebuah perang nuklir. Ada
satu kejadian di dunia yang pernah terjadi di daerah Ukraina, yaitu semacam kecelakaan kerja di sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang menewaskan hingga jutaan orang, dan peristiwa tersebut bernama Chernobyl kalau nggak salah. Itu adalah penjelasan singkat dari sinar X dan sinar gamma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.